Siapa yang sukses dalam hidup ini? Orang yang sukses itu apa? Sukses itu kalau di dunia ini bahagia hayatan thayyibah, mulia dan selamat. Bukan masalah gelar, bukan masalah harta sukses itu, bukan masalah jabatan. Apakah kalau jadi menteri sukses? Tergantung. Kalau jadi menteri akhlaknya jadi baik, sukses. Kalau jadi menteri akhlaknya jadi buruk, gagal. Sukses itu dalam Islam disebut ahli takwa. Apa cirinya? Akhlakul karimah. Orang yang sukses adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Kenapa? Karena bahagia itu milik yang berakhlakul karimah. Mulia itu milik yang berakhlakul karimah. Selamat itu milik yang berakhlakul karimah. Lihat, punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Kalau akhlaknya buruk, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah mulia, dan tidak selamat. Ada tahu? Orang yang husnul khotimah di dunia itu sukses itu husnul khotimah deh. Akhir hayatnya baik. Siapa yang husnul khotimah? Husnul khotimah itu hadiah dari Allah bagi yang berusaha memiliki akhlakul karimah. Ketika dibangkitkan di yaumal qiyamah, siapa yang dibangkitkan paling dekat dengan Rasulullah SAW? Yang paling mulia akhlaknya. Timbangan apa yang terberat di akhirat nanti di yaumal qiyamah? Timbangan akhlak. Siapa yang paling tinggi surganya? Yang paling mulia akhlaknya. Jadi sukses bukan masalah casing, tapi masalah isi. Casing dikasih oleh Allah bagus, kalau isinya jelek gagal. Jelas adik-adik? Mengapa Rasulullah diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi siapa di antara adik-adik yang akan sukses dunia akhirat? Gampang. Lihat saja orang yang paling serius, gigih memiliki akhlakul karimah. Adik-adik kan sudah dengar di negeri kita ya, dan juga di penjuru dunia, ada yang diberi pangkat tapi ternyata maling, mencuri, korupsi, hancur. Ada yang berpangkat tinggi, gelarnya berenteng, ternyata ada profesor malah nyontek, plagiat, akhlak buruk, jatuh. Ada menteri perbuatannya tercela, jatuh. Masalah dalam hidup ini adalah masalah akhlak. Jelas? Adik-adik jadi apapun, dokter berakhlak mulia, sukses. Dokter berakhlak buruk, gagal. Insinyur berakhlakul karimah, sukses. Insinyur tidak baik akhlaknya, jatuh. Izin minum dulu adik-adik ya, setelah suaranya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini air yang masuk itu diapit oleh dua.
menyebut nama Allah ketika masuk. Diawali bismillah, sesudah masuk alhamdulillah. Insya Allah air yang ada di tubuh ini semoga menolong bisa membuat tubuh ini lebih taat kepada Allah. Akhlak datang dari mana? Dari hati. Ini nanti bahan ulangan adik-adik ya. Kalau nanti tidak paham hal ini, adik tidak bisa menjawabnya. Akhlak datang dari mana? Apa dalilnya? Ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau ini baik, baik seluruhnya. Kalau buruk, fasadat jasadu kullu. Semuanya buruk. Ala wahyal qalbu. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi kalau ada mengatakan dia tuh sebetulnya hatinya baik, cuma omongannya jelek, tidak mungkin. Kalau hati baik, perkataannya baik. Dia sebetulnya hafal Quran, udah baik, cuman hatinya, dia orangnya baik. Hatinya baik, cuman dia pemarah. Enggak, belum baik. Kalau terus-terusan marahnya ya, kalau orang sedang berusaha mengendalikan amarah ya kita hargai. Hati baik memancar. Kalau hati bahagia, ikut bahagia. Benar? Kalau hati jengkel, hati sedih, ikut sedih. Hati kecewa, kelihatan kecewa. Hati jatuh cinta, kelihatan juga. Semua ini tergantung hati. Rasulullah SAW berdakwah, fokusnya adalah hati. Karena kalau hati baik, semua baik. Hati dibagi 3, ada qalbun mayyit, hati yang mati. Ada qalbun marid, hati yang sakit. Ada qalbun salim, hati yang sehat. Sebetulnya qalbun salim itu bukan hanya sehat tapi fit. Kan ada orang sehat, ada orang fit yang ready to combat. Hati yang bersih, hati yang bening. Kalau orang yang hatinya berpenyakit, orang yang hatinya mati, dia mengingkari Allah. Sebaliknya dari yang Allah perintahkan, ya. Dia bisa wujudnya manusia tapi kelakuannya lebih buruk dari binatang. Kalau orang yang hatinya berpenyakit, dia saum, dia sholat, dia ngaji seperti kita, tapi tergantung penyakit hatinya. Ini membuat akhlaknya jadi baik atau kurang baik atau buruk. Kalau qalbun salim, akhlakul karimah. Nah kita, adik-adik kira-kira yang mana nih? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Acungkan tangan yang qalbun salim. Oh ini qalbun salim. Oh, ada yang kelewat, lupa. Ciri orang yang berpenyakit lahir, ngaku. Aduh sakit gigi, ngaku. Sakit kepala, ngaku. Sakit perut, ngaku. Ciri orang yang berpenyakit hati tidak ngaku itu. Mengerti? Jadi kalau orang yang sombong gak mau dia ngaku sombong, ngakunya baik aja. Nah itu adik-adik harus tahu itu. Jadi ciri-cirinya yang bersih hati itu adalah tidak ngaku dirinya bersih. Ya. Coba acungkan tangan yang tadi ngaku qalbun salim. Ada di sini yang tidak punya dosa? Nggak ada? Nggak mungkin, itu Rasul. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ada? Nggak ada yang ngacung. Yang dosanya sedang. Ada? Tadi yang ngacung qalbun salim kok nggak ngacung lagi? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, berarti
Tapi nggak jadi kolbun salimnya ya. Baru ingin kolbun salim. Kalau AA apa? Kalau AA kolbun marid. Saya orang yang masih banyak penyakit di hati dan sedang berusaha memperbaiki diri supaya nanti dihadiahi kolbun salim. Baik adik-adik, penyakit hati yang kita bahas saat ini adalah namanya penyakit tengil. Ulangi. Apa penyakit tengil? T-nya takabur. Ulangi. Pokoknya adik-adik kalau selamat dari penyakit tengil ini, insya Allah sukses dunia akhiratnya lebih terbuka. T, takabur. Ulangi. E, egois. N, norak. G, galak. I, iri dengki. L, licik. Ulangi. T, E, N, G, I, L. Tidak boleh ingat orang lain. Baik, kita mulai dari T dulu. Adik-adik harus paham dan bermujahadah mengobati. Ini penyakit. Sombong itu penyakit. Dalilnya apa? La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada takabur walaupun sebesar zarrah, walaupun kecil. Apa itu definisi sombong atau takabur? Dah tahu cirinya? Dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Dan yang kedua, menganggap remeh orang lain. Jadi apa ciri orang yang sombong? Dia merasa dirinya benar, paling benar. Sehingga orang sombong tidak suka kepada agama. Ciri khasnya orang sombong. Dia tidak peduli agama, tidak peduli Al-Quran, tidak suka kepada Nabi, tidak suka kepada para ulama, tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau dia baca Quran, dia mempelajari ilmu agama, tidak suka berkumpul dengan orang-orang soleh untuk menimba ilmu. Kenapa? Karena semua itu adalah fokus kepada kebenaran dan orang itu tidak suka. Dan orang takabur tidak suka belajar, tidak suka diberi nasihat, enggak suka diberi saran, tidak suka dikritik, marah, dikoreksi, musuh. Gitulah orang sombong. Kenapa dia begitu? Karena dia sudah menganggap dirinya lah kebenaran. Oh, ini yang membuat Allah murka. Dan cirinya menganggap orang lain itu merendahkan terus, menghina, meremehkan, cara memanggil, cara menyapa, terus melihat orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Siapa makhluk yang sombong? Yang pertama siapa? Iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah menyuruh sujud para malaikat dan juga iblis. Iblis aba wastakbaro. Iblis menolak dan sombong. Inilah sejarahnya. Nah, kita lihat adik-adik, Nabi Adam juga tergelincir berbuat dosa. Ketika di surga memakan buah yang dilarang didekati. Tapi kenapa Nabi Adam diampuni?
sedangkan iblis juga berbuat dosa, tapi dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Di antara kuncinya karena jenis dosanya. Nabi Adam memakan buah itu tergelincir karena dibohongi oleh iblis. Tapi iblis dia takabur. Itulah yang membuat dilaknat. Semua orang sombong itu adalah orang yang dibenci Allah. Pasti jatuh. Fir'aun super power, wah kerajaannya besar. Sombong, takabur, tinggal ditenggelamkan saja oleh Allah. Beres itu. Maka adik-adik, pantangan terbesar bagi kita adalah jadi orang sombong. Paham? Bagaimana supaya kita tidak sombong? Kita harus sadar bahwa kita ini makhluk. Satu, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dikuatkan Allah. Kalau Allah gak memberi kekuatan, gak ada apa-apanya kita. Dua, kita ini makhluk yang tidak tahu apa-apa kecuali sedikit ilmu yang Allah beri. Selebihnya kita tidak tahu. Bodoh kita ini, kecuali sepercik ilmu yang Allah beri. Benar? Allah Maha Tahu dan mudah bagi Allah menghilangkan ilmu dan ingatan kita. Tiga, kita ini makhluk tidak punya apa-apa kecuali semuanya titipan Allah. Bahkan diri ini saja, nih diri ini bukan punya kita. Sekejap kalau Allah mau mengambil tubuh ini, tangan ini mau diambil tinggal patah, copot, amputasi. Ingatan mau diambil langsung kita bikin koma, tidak ingat apa-apa. Semuanya milik Allah. Lemah kecuali dikuatkan Allah, bodoh kecuali diperciki sedikit ilmu oleh Allah, tidak punya apa-apa kecuali dititipi oleh Allah, dan kalau mau diambil juga langsung habis lagi. Dan kita yang punya apa? Dosa, aib, kekurangan, kesalahan, dan ditutupi oleh Allah. Jadi kalau kita sombong, gampang sekali bagi Allah melumat kita sekejap saja. Jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Itu kunci lainnya. Pokoknya jangan keluar dari rumah kecuali jangan menganggap diri lebih tinggi dari yang lain. Nanti nadanya jadi enggak enak. Diam. Diam. Ini apa nih? Ini berarti kita sudah menganggap orang lebih rendah. Karena kita tidak berani bicara gitu kepada guru. Diam. Diam. Benar? Bisa diam tidak? Lebih enak, benar? Hormat kepada orang lain, lebih nyaman. Ini contoh nih ya. Masjid bersih penting tidak? Petugas kebersihan penting? Kalau begitu petugas kebersihan orang penting? Di sini yang penting bukan cuma kiai, bukan cuma ustaz, tapi petugas kebersihan juga penting. Adik-adik, pesantren ini ada yang jaga, aman penting. Kalau begitu petugas keamanan, security penting tidak? Kalau begitu security orang penting bukan? Sama orang penting. Hormati. Adik-adik, makan penting. Catering penting. Petugas catering penting. Ya udah. Hormat. Enak hormat ke setiap orang. Lebih nyaman. Latihlah tawadu. Senang belajar, senang menerima nasihat, senang dikoreksi. Jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita, senang hormat, menghargai orang, itu latihannya di antaranya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang rendah hati karena Allah kecuali Allah ngangkat derajatnya. Orang petantang petenteng jadi seperti pipa U. Pernah fisika ada selang air, kasih air, kalau ini ditekan, ini naik. Kalau kita menjadi rendah hati, kemuliaan naik. Kalau kita tinggi hati, kemuliaan turun. Itu rumus. Nabi Muhammad SAW
Itu orang yang sangat tawadu dan mulianya, Masya Allah. Mau tahu salah satu ciri tawadu? Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ketika orang-orang ngomong jelek, orang jahil ngomong tidak enak, kita tetap bersikap baik, bersikap perkataan yang membawa keselamatan. Tuh. Jadi kalau ada orang ngomong jelek, kita tenang, itu ciri orang tawadu. Kalau kita marah-marah, nah itu ciri orang yang belum tawadu. 2, egois. Maling egois tidak? Jawab. Koruptor egois tidak? Perokok egois tidak? Kenapa perokok egois? Oh, dia ngisep racun, meracuni paru-paru diri sendiri dan mengeluarkan racun, meracuni orang lain. Jadi perokok yang baik bagaimana? Gak tahu, tapi mungkin dikunyah itu rokoknya. Adik-adik, di pesantren ini kalau ada guru yang merokok, pilihannya berhenti merokok atau berhenti jadi guru. Tidak boleh. Buang sampah sembarangan, egois tidak? Parkir sembarangan, egois tidak? Egois, memalukan. Ya, adik kalau parkir sembarangan itu egois, itu ciri orang yang hina. Karena dalam Islam derajat seseorang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang bisa memberikan kontribusi manfaat. Mana yang sukses? Orang yang banyak uang atau yang banyak sedekah? Banyak uang gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Yang bernilai itu banyak manfaat dari uang. Mana yang hebat? Orang yang banyak ilmunya atau yang banyak manfaatnya? Kalau orang banyak ilmu tapi tidak bermanfaat, seperti keledai bawa buku. Bukunya manfaat tapi bagi keledainya sendiri tidak ada manfaatnya. Nilai seseorang dilihat dari manfaatnya. Jadi jangan ukur sukses, wah itu mobil bagus, enggak ada apa-apanya. Mobil bagus cuman kaleng, kaca, karet, apalagi plastik, enggak ada apa-apanya. Tapi kalau orang diberikan harta dan hartanya manfaat, seperti Rasulullah, seperti para sahabat, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, itu baru sukses. Jangan ukur kesuksesan dengan apa yang didapatkan, tapi kesuksesan adalah dari apa yang bisa kita berikan. Adik-adik kenapa sekolah? Jawab. Berilmu. Mau apa berilmu? Kenapa kita harus berilmu? Jawab. Kita berilmu supaya kita bisa mengabdi kepada Allah dengan ilmu kita. Juga dengan ilmu ini kita bisa manfaat. Jadi siapa di antara adik-adik yang paling sukses, gak usah dilihat harta, gelar, pangkat, jabatannya, tapi yang paling banyak manfaatnya. Jelas ya? Jangan ukur sukses orang-orang egois. Punten ya adik-adik, Guru AA mengajarkan untuk tidak pernah kagum kepada dunia. Walaupun boleh kita senang, suka, ya ada mobil bagus, kita boleh punya, tapi nggak ada kagum-kagumnya. Tidak usah merasa mulia, merasa hebat, apalagi adik-adik ya nggak, belum punya apa-apa, benar? Kalau nanti orang tua datang ke sini jemput mobilnya bagus, nggak usah petantang-petenteng. Pertama, itu bukan punya adik, betul tidak? Yang kedua, maaf ya, mungkin belum lunas juga. Yang ketiga, cuman kaleng besi. Apalagi yang nebeng, misalkan dijemput oleh teman bapaknya mobilnya bagus, terus ini nebeng,
Mau apa ikut gaya? Namanya juga nebeng, benar? Bukan tidak boleh syukur, tapi gak usah merasa mulia dengan casing. Punya sepatu bagus, punya HP bagus, ya gak ada apa-apa, itu cuman casing aja. Gak usah iri juga, wah itu kamu keren, gak usah iri. Karena itu bukan tanda kemuliaan. Mulia itu kalau akhlakul karimah. Di antaranya adalah tidak egois. Koruptor egois tidak? Oh, egois pisan itu. Dia mencuri uang rakyat, dia hancurkan kemuliaan ibu bapaknya. Kan kalau koruptor dia mempermalukan orang tua, dia mempermalukan keluarganya, dia mempermalukan sanak saudaranya. Iya kan? Kalau seseorang ditangkap, sanak saudaranya malu, anak-anaknya tertekan, kampusnya, sekolahnya, nauzubillah, gak ada lulusan Darut Tauhid korupsi nanti, ya. Haram. Tidak akan bahagia, tidak akan mulia, tidak akan selamat jadi pencuri seperti itu. Apa-apaan? Pencuri itu hanya orang yang tidak punya iman saja. Kalau yakin Allah memberi rezeki, mau ngapain kita nyuri? Kalau yakin Allah yang membagikan rezeki, lurus-lurus saja kita bakal ketemu dengan rezeki kita. Tidak berjumpa antara iman dengan kedustaan. Tiga, norak tuh riya. Cuman kalau diganti R jadi tergil, pengen tengil jadi norak. Orang norak tuh orang yang diperbudak, ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang. Orang yang syirik yaitu menyekutukan Allah dengan penilaian makhluk. Riya itu syirik loh. Syirik khafi tapi tetap syirik. Inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang besar. Adik-adik? 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 Tidak usah sibuk pengen dipuji orang. Bahaya. Kalau mau sukses, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Tenang aja. Dipuji orang apa sih manfaatnya? Woi, kamu keren. Jadi keren tidak? Tetap aja gitu. Dihina, monyet lo, jadi monyet. Gak ada apa-apanya. Puji, caci sama dengan ember jatuh. Nih sama dengan ini nih. Maksudnya bunyi. Preng, cuman begitu getaran udara. Tapi bahaya mana? Dipuji atau dicaci? Bahaya mana? Kenapa bahaya? Karena kalau kita dipuji lebih mudah lupa ke Allahnya. Tapi saya nyebut alhamdulillah, kadang nyebut alhamdulillah tapi basa-basi. Kalau kita dipuji, wah hebat kamu hafalannya cepat. Siapa dulu dong? Ujung. Padahal yang bikin otak ini siapa? Wah, dengan kegigihan saya, kata siapa gigih? Kita bisa gigih, siapa yang menguatkan tubuh kita? Allah. Kita bisa pintar, siapa yang membuat otak kita? Kita bisa nilainya bagus, siapa yang membuat ingat? Allah. Tapi kalau orang senang dipuji, lupa ke Allahnya. Sibuk ingin dipuji, itu orang berjatuhan karena pengen dipuji. Tapi kan ingin dipuji itu udah ada di hati kita. Iya. Tinggal dibelokkan, ingin dipuji siapa? Ingin dipuji makhluk, pasti sibuk membangun casing. Ingin dipuji Allah, sibuk memperbaiki hati dan amal. Mana yang lebih bahagia? Sekarang sedunia memuji kita, tapi Allah tidak suka ke kita. Bahagia tidak?
Sukses tidak? Gak ada apa-apanya. Adik-adik sih belakangan lahirnya ya. Tahun berapa dia lahir? Hah? 2000 berapa? 2008? 2006? Oh, telat ya. Bukan telat. Ada seseorang di ruangan ini pernah diuji deh di negeri ini. Wah, dipuji ya, begitulah dunia tuh ya. Udah gitu dicaci maki. Dan orang ini merasakan betapa mudahnya orang itu hancur dan tergelincir hatinya justru karena pujian. Apa sih yang suka dipamer-pamer oleh remaja apa? Handphone. Itu juga dikasih ya enggak? Udah dikasih pamer memalukan dan nyicil lagi itu juga. Apalagi motor. Motor siapa? Dari mana? Kerja apa? Motor dikasih aja pamer. Dan yang bagus kan motornya, yang naiknya belum tentu bagus, ya kan? Malu-maluin. Apalagi? Mobil siapa? Emang udah kerja? Memalukan, pamer mobil orang tua, kerja enggak. Nilai jelek, pamer, aib. Syukur boleh, enggak usah petantang-petenteng, cuman kaleng. Coba tanya, Pak udah lunas belum? Belum nak. Baru sebulan nyicilnya ya enggak? Masih 72 kali lagi. Jangan, kalau masih nyicil berarti belum punya kita. Dan enggak usah lah pamer, apalagi yang suka dipamer-pamer rambut. Makanya menderita. Astagfirullah, astagfirullah. Untung adik-adik rambutnya pendek ya, bagus deh, gundul gitu, aman, irit sampo. Kemarin gundul lebih efisien, sisir juga gampang, set gitu ya enggak? Sampo, celak begitu damai. Makin diperbudak rambut, capek, mau sujud juga, waduh. Makin banyak gaya tuh aslinya makin menderita. Makin ingin dipuji, makin ingin dikagumi, kita makin sengsara. Biasa aja lah dunia mah. Ya. Gimana dong? Kita kan sering bertanding, itu banyak piala. Pertandingan tuh bukan ingin dipuji, pertandingan itu adalah ladang amal soleh. Makanya adik-adik kalau bertanding pernah didoakan oleh A supaya menang tidak? Jawab. Pernah mendoakan adik-adik bertanding supaya menang? Kalau ngedoain adik menang berarti ngedoain yang lain kalah. Padahal yang lain siapa tuh lebih soleh dari adik-adik. Jadi gimana dong ngedoanya? Didoakan supaya pertandingan ini jadi amal soleh. Kalau menang, takdirnya menang, adik bersyukur jadi kebaikan. Kalau tidak menang, hati ridho jadi kebaikan. Adik menang. Mau menang, mau enggak menang, mau juara berapapun. Enggak apa-apa. Kalau ini enggak jadi juara, enggak apa-apa. Yang penting adik niatnya benar, ikhtiarnya maksimal, doanya optimal, udah selesai. Enggak harus kok jadi juara semua. Enak begitu kan? Tapi biasanya yang tidak terbebani begitu hatinya, tidak terbenam takut kalah, malah jadi juara. Kalau juara, makanya kalau ada pengumuman di kelas, bintang kelas, enggak usah tepuk tangan. Harusnya begini nih nanti tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikut ini akan dibacakan juara-juara dalam pandangan manusia yang tidak tahu apa-apa. Ranking pertama musibah terbesar ini disampaikan kepada santri fulan dengan nilai seluruhnya A. Semoga bisa tobat karena yang ngasih otak adalah Allah, yang ngasih rajin adalah Allah. Kepada saudara fulan tampil ke depan untuk bertobat. Harusnya gitu. Jangan juara ini apa malah enggak ingat Allah lagi. Kepada saudara fulan tobat, tobat. Nikmati air mata tobat. Karena jadi bintang kelas ini
Karena Allah yang nguji dengan kecerdasan dan Allah yang menutupi aib dan kekurangan. Jadi yang disebut bintang kelas tuh kalau ke depan tuh nangis ya. Astagfirullah, astagfirullah. Jarang yang begitu ya. Kita cobalah nanti ya supaya tidak mabok pujian. Adik-adik, kenapa kita dihormati orang? Karena dua hal. Satu, casing. Dua, ditutupi aib, dosa, kekurangan, kesalahan kita. Kenapa A'agim saat ini ceramah didengar oleh adik, disimak oleh para pemirsa? Penyebabnya dua. Satu, yang sedang bicara ini dikasih casing, katanya casingnya tuh kiai, katanya ya. Dan yang kedua, karena ditutupi aib, dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan Abdullah Gimnastiar. Itulah sebabnya sekarang adik masih mendengar, pemirsa masih mendengar. Jadi gimana dong? Ya sadar kalau kita dihormati, sebetulnya yang membuat dihormati itu tutup dari Allah. Jadi kita tidak usah bangga dihormat orang. Tidak usah merasa diri, wah saya terhormat, wah saya sukses, wah saya hebat. Enggak lah. Enggak. Kalau dibuka aib, selesai semuanya. Benar? Mengerti adik-adik? Ya 3 saja dulu. AA hutang 3 lagi ya. GIL. Insya Allah ingatkan. Pertemuannya akan datang. Ada pertanyaan?